saya Indrayani Suntara, mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman dari program studi Diploma 3 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai postmatur. Selamat menyaksikan. Kehamilan postmatur atau postpartum disebut juga kehamilan lewat waktu atau bulan. Merupakan kehamilan yang berlangsung sampai 42 minggu atau lebih. Dihitung dari hari pertama haid terakhir menurut rumus Nigel dengan siklus haid rata-rata 28 hari. Kehamilan lewat waktu merupakan kehamilan yang melebihi waktu 42 minggu dan belum terjadi persalinan. Kehamilan umumnya berlangsung 40 minggu atau 280 hari dari hari pertama haid terakhir. Nah, pemeriksaan ANC atau antenatal care merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal hingga mampu menghadapi masa persalinan dan nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan 2 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. Nah, adapun tujuan dari ANC atau antenatal care yaitu memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan pada ibu serta tumbuh kembang janin yang ada di dalamnya. Kemudian, mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin saja terjadi saat kehamilan sejak dini, termasuk adanya riwayat penyakit tindak pembedahan, meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi, mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat melahirkan bayi dengan selamat, serta meminimalkan trauma yang dimungkinkan terjadi pada masa persalinan, menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu, mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak agar mengalami tumbuh kembang dengan normal, mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik serta dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Bahaya kehamilan dan persalinan postmatur. Kehamilan postmatur perlu diberi perhatian khusus karena bisa membahayakan janin dan ibu hamil. Yang pertama itu kematian janin dalam kandungan. Pada kehamilan yang melewati batas waktu, aliran oksigen dan nutrisi ke janin melalui plasenta tak sebaik sebelumnya. Semakin lewat waktu, aliran darah ke janin semakin tak lancar. Jika dibiarkan, kematian janin di dalam kandungan bisa terjadi. Kemudian cedera dalam proses persalinan. Semakin lama janin berada dalam kandungan, semakin besar ukuran tubuh dan berat badan janin. Jika berat badan janin mencapai lebih dari 4.500 gram, secara medis disebut dengan makrosomia. Proses persalinan akan menjadi sangat sulit karena ukuran tubuh bayi tak sebanding dengan jalan lahirnya. Kemudian sesak nafas. Feses pertama yang dikeluarkan bayi baru lahir disebut mekonium. Normalnya mekonium dikeluarkan bayi dalam 24 jam pertama setelah persalinan. Namun pada kondisi kehamilan postmatur, mekonium tersebut bisa dikeluarkan saat bayi masih di dalam rahim. Akibatnya, mekonium bisa masuk ke dalam paru-paru bayi dan menyebabkan sesak napas. Kondisi ini secara medis disebut dengan sindrom aspirasi mekonium. Selain berbahaya bagi janin, kehamilan postmatur juga dapat membahayakan ibu. Ukuran janin yang besar pada kehamilan postmatur menyebabkan persalinan menjadi lebih sulit. Robekan pada daerah vagina menjadi lebih luas dan kemungkinan perlunya operasi sesar juga lebih tinggi. Nah, untuk penanganan kehamilan postmatur itu ditangani oleh dokter spesialis kandungan. Prinsipnya penanganannya adalah dengan melakukan tindakan untuk mengeluarkan bayi dari dalam kandungan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menginduksi persalinan atau melakukan operasi sesar. Terima kasih sudah menonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf.